Bab 33. Alvaro sudah 2 hari tidak bisa menghubungi Stella. Alvaro menelpon rumah dan Diana memberitahu kalau Stella tidak pulang ke rumah. Ada perasaan yang tidak bisa Alvaro jelaskan ketika Stella tidak kembali ke apartemen. Alvaro bangun dan tidak menemukan Clara di sebelahnya. Alvaro lalu beralih ke kamar mandi karena ada suara dari sana. Alvaro mengambil ponselnya dan menelpon Stella. "Hei, kau kemana saja? Kenapa kau baru mengangkat teleponku? Dan kenapa kau tidak pulang?" "Maaf sebelumnya, saya suster. Ada yang dimaksud Bapak sedang di rumah sakit dan sudah 2 hari koma." "Rumah sakit mana?" "Di rumah sakit Bahagia, kamar Mawar 202. Alvaro langsung bangkit dari tidurnya dan memakai pakaiannya. Alvaro pergi begitu saja tanpa mandi dan memberi tahu Clara. Sekarang perasaannya tidak tenang. Pantas saja ia tidak bisa menghubungi Stella, dan pantas saja selama 2 hari ini perasaannya dilanda cemas tanpa alasan. Alvaro berdiri di depan kamar Stella. Dengan ragu ia membuka pintu kamar Stella. Benar saja Stella sekarang sedang berbaring lemah. Alvaro menghampiri Stella yang sedang tidur. Alvaro mengambil tangan Stella dan menggenggam erat sekali. Alvaro mencium tangan Stella. Alvaro memegang wajah Stella yang pucat. Bagaimana bisa ia tidak mengetahui Stella di rumah sakit? Nadia dan Day berhenti di depan kamar Stella karena melihat ada Alvaro di sana. "Siapa?" tanya Nadia membuat Day menatap ibunya. "Suaminya, Mam." "Dia?" Day mengangguk kepalanya. Nadia tahu kalau Stella sudah menikah karena Stella sendiri yang cerita padanya. Stella bahkan minta maaf karena tidak mengundang Nadia karena pernikahannya mendadak. "Kau?" ujarnya tidak percaya. Ia baru saja mimpi Alvaro dan sekarang Alvaro ada di depannya. "Apa aku mimpi?" tanya Stella pada dirinya sendiri. "Kau tidak mimpi. Maaf karena aku baru mengetahui kau di sini," ujar Alvaro menjelaskan. "Perjalanan bisnismu bagaimana?" "Itu tidak penting. Yang penting itu kau." Stella tersenyum. Jika ini sandiwara maka Stella kalah. Ia kalah karena jatuh telah pada Alvaro. "Aku punya permintaan." "Apa?" "Jangan saling jatuh cinta, cukup menjadi teman atau orang yang paling saling membenci," ujar Stella membuat Alvaro mengangkat sebelah alis. "Kenapa begitu?" "Karena kau tidak mau kau menyesal." "Tidak akan, berjanjilah padaku." Alvaro mengangguk kepalanya. Masalahnya jika benar ia mencintai Stella, nanti belakangan ia mengurusnya. Sekarang yang penting Stella pulih dulu. 2 hari kemudian Stella diperbolehkan pulang dan selama 2 hari itu Alvaro sama sekali tidak menelpon atau menerima telepon dari Clara. Ponselnya ia matikan. Alvaro membantu Stella beristirahat, lalu Alvaro ikut berbaring sebelah Stella. Alvaro memeluk erat Stella. Ketika ia mendengar Stella dirawat rumah sakit, ia membuat jantungnya terpompa tidak karuan. Apa Alvaro kalah? Apakah sekarang Alvaro benar-benar termasuk perangkap cinta Stella? Alvaro ikut memejamkan matanya. Mereka tidur saling berpelukan. Setelah Alvaro terlelap, Stella membuka matanya. "Ya Tuhan, jangan biarkan Alvaro mencintainya. Jika itu benar, maka Stella akan sulit untuk meninggalkan semuanya." Stella yang mencintai Alvaro itu tidak masalah karena hanya Stella yang mencintainya. Kalaupun Stella pergi, nanti Alvaro tidak akan merasa sakit karena sedih. Bagi Stella, mencintai dan bertepuk sebelah tangan tidaklah masalah baginya. Jangan lupa like and comment and share ke teman-teman kalian ya, karena satu dukungan dari setiap kalian sangat berharga untuk author. Bye.